Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Wow, Tan Yun mengambil langkah lembut dan melintasi jarak ribuan kaki. Dia muncul di depan Gong Sun Sen dengan pedang, tatapan menghinanya mengandung temperamen sengit. Orang tua, kamu hanya memiliki kemampuan ini dan berani menutup pintu melawanku. Tan Yun. Gong Sun Sen gemetar dan menatap Tan Yun memohon, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan bunuh aku. Tan Yun berlutut, meludahi wajah Gong Sun Sen, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tahu, kamu sudah menjadi kejahatan besar hanya dengan menutup pintu untuk mengeksekusi Ben Shengzi secara diam-diam. Tan Shengzi, kamu salah paham, kamu benar-benar salah paham. Gong Sun Sen berkata dengan gemetar, aku hanya ingin membuatmu kehabisan nafas, dan aku tidak bermaksud membunuhmu. Aku lumpuh olehmu. Tan Yun melambaikan tangannya dan menamparkan hidung dan telinga Gong Sun Sen. Pak Tua, sekarang ambil Lao Su untuk mendapatkan eliksir. Jika eliksir yang ingin saya beli hilang, Lao Su berkata jika Anda melakukannya, saya akan mencukur Anda hidup-hidup hari ini. Tan Shengzi tenang, masih ada obat mujarab, aku akan membawamu untuk mendapatkannya. Gong Sun Sen menahan rasa sakit dan bangkit dan berjalan ke atas bersama Tan Yun. Mu Mengqi diikuti 5 orang. Setelah tiba di lantai 6, Gong Sun Sen membuka kompartemen rahasia, yang berisi sesuatu yang lain. Apa yang menarik perhatian Anda adalah hamparan taman obat yang luas, di mana terdapat bunga aneh yang tak terhitung jumlahnya, rumput liar, dan ramuan kelas atas. Hehe, semuanya bagus. Mata Tan Yun penuh dengan warna hijau samar, dan dia berkata kepada Mu Meng di belakangnya, jangan sopan, berikan dia semua ramuan ini. Hihi kakak ipar yang baik. Sue Zian mengeluarkan tas eliksir dari Qiankun Ring dan dengan bersemangat memimpin dalam mengumpulkannya di taman eliksir. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Tuo Bai Yingying, mengikuti dengan cermat. Engah. Gong Sun Sen sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah, dan buru-buru berlutut di depan Tan Yun, berteriak, Tan Shengzi, kamu tidak bisa, ini benar-benar tidak mungkin. Ramuan tingkat tinggi ini semuanya adalah pembuluh darah suci tingkat tinggi. Biarkan aku mengolahnya. Banyak ramuan di dalamnya adalah kepala Gong Sun, jika kamu mengambilnya, ini akan menyodok keranjang besar. Aku mohon, Tan Shengzi, jangan mengambilnya, biarkan mereka berhenti. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Gong Sun Sen. Dia juga memasuki kebun obat dan mengumpulkan semua eliksir untuk menyempurnakan, Fuxin Zundan, terbaik dan mengemasnya ke dalam tas eliksir. Dalam setengah jam berikutnya, Gong Sun Sen menyaksikan, obat roh dijarah, dan ususnya menyesal. Jika dia diberi pilihan lain, dia pasti tidak akan merepotkan Tan Yun. Saya baik-baik saja sekarang, saya tidak bisa mencuri beras sendiri. Namun, Gong Sun Sen sangat marah sehingga dia muntah darah belum juga datang. Saya melihat Tan Yun berkata kepada Sue Zian dan kelima orang itu, tanah di sini. Tan Yun, kau, membohongi orang terlalu banyak. Gong Sun Sen memutar matanya sambil gemetar, dan benar-benar pusing. Pada saat berikutnya, 5 orang Sue Zian akan dimasukkan ke dalam seluruh paviliun suci eliksir. Ada ratusan jenis eliksir, seperti Divine Soul Pill, Condensing Pill, Guiling Pill, dan Great Power Pill, yang cocok untuk Divine Soul. Biksu alam, berjumlah 10.000. 8.000 tungku eliksir dijarah. Kakak ipar, kita berkembang. Sue Zian sangat gembira, matanya suram, kakak ipar, apakah kamu ingin membunuh Gong Sun Sen? Tentu saja aku ingin membunuhnya. Suara Tan Yun jatuh, dan Gong Sun Sen duduk dari tanah mendesing, jelas hanya berpura-pura pusing. Dia bermaksud bahwa Tan Yun akan menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi hal yang paling mengkhawatirkannya akan segera terjadi. Dia tahu bahwa Tan Yun akan membunuh orang. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Aku bersumpah untuk tidak menceritakan apa yang terjadi hari ini, tolong jangan bunuh aku. Gong Sun Sen, berlumuran darah, berlutut di depan Tan Yun dan membenturkan kepalanya. Hehe, Tan Yun menyipitkan matanya, dan rasa dingin di matanya muncul, jika saya melompat untuk menantang kekuatan, jika tidak, saya akan mati atau cacat dalam serangan Anda, apakah Anda ingin Lao Su menyelamatkan Anda? Mimpi bodoh. Pergi ke neraka. Ketika Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan ingin mengambil gambar kepala Gong Sun Sen berteriak dengan suara serak, Tan Yun.
Saya keponakan dari kepala Gongsun. Jika Anda membunuh saya, paman saya akan membunuh Anda untuk saya. Balas dendam. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun langsung berhenti, mengerutkan kening. Bagaimana kamu membuktikan bahwa Gongsun Yangchun adalah pamanmu? Aku bersumpah, Gongsun Yangchun adalah pamanku, dan aku berbohong dan memercikkan darah di tempat. Setelah Gongsun Shen bersumpah, melihat niat membunuh Tan Yun berangsur-angsur menghilang, dia buru-buru berkata lagi. Tan Sengxi, pamanku adalah orang yang memiliki dendam, dan aku juga untuk kebaikanmu sendiri. Jika kamu membunuhku, prestasimu tidak akan pernah damai. Tan Sengxi, pikirkanlah, Gongsun Yangchun adalah pamanku, dia sangat mencintaiku, jika tidak, aku rata-rata, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk posisi itu? Selama kamu melepaskanku, aku akan bersumpah bahwa penjarahan Pavilion Sein Kedokteran Roh hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, Tan Yun berpikir keras. Tan Yun, kau, membohongi orang terlalu banyak. Gongsun Shen memutar matanya sambil gemetar, dan benar-benar pusing. Pada saat berikutnya, 5 orang Suezian akan dimasukkan ke dalam seluruh pavilion suci eliksir. Ada ratusan jenis eliksir, seperti Divine Soul Pill, Condensing Pill, Guiling Pill, dan Great Power Pill, yang cocok untuk Divine Soul. Biksu alam, berjumlah 10.000. 8.000 tungku eliksir dijarah. Kakak ipar, kita berkembang. Suezian sangat gembira, matanya suram. Kakak ipar, apakah kamu ingin membunuh Gongsun Shen? Tentu saja aku ingin membunuhnya. Suara Tan Yun jatuh, dan Gongsun Shen duduk dari tanah mendesing, jelas hanya berpura-pura pusing. Dia bermaksud bahwa Tan Yun akan menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi hal yang paling mengkhawatirkannya akan segera terjadi. Dia tahu bahwa Tan Yun akan membunuh orang. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Aku bersumpah untuk tidak menceritakan apa yang terjadi hari. Dia memikirkan Tante Xuanzong pernah menginstruksikan dirinya untuk tidak bertentangan dengan 5 kepala sekte suci yang merupakan mata-mata. Tan Yun diam-diam berpikir, Gongsun Yangchun adalah komandan penjaga klan Jin, dan sekarang mata-mata klan Jin telah menjadi barang antik kuno Danmai. Dengan cara ini, Gongsun Shen ini benar-benar tidak bisa membunuh. Jika tidak, Gongsun Yangchun pasti akan marah dan memicu klan Jin untuk mengambil tindakan. Yah, biarkan Gongsun Shen hidup sedikit lebih lama dulu, dan kemudian ketika semua mata-mata klan Jin di sekte dicabut, dia akan menerima nyawa Gongsun Shen. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, kalau begitu, sumpah, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan kita berenam, dan itu tidak ada hubungannya dengan pahala. Adapun siapa yang mengobrak-abrik pavilion suci eliksir, kamu menemukan cara untuk menjelaskannya kepada Gongsun Yangchun. Mendengar hal itu, Gongsun Shen langsung bersumpah demi amnesti. Tan Sengxi, aku akan mengirimmu pergi. Gongsun Shen berkata dengan tergesa-gesa, dan dia ingin segera mengusir Tan Yun, Dewa Wabah. Beri aku semua batu roh. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata. Tan Sengxi, Sengge menjual eliksir dan eliksir di belakang eliksir. Aku baru saja menyerahkannya kemarin, dan aku bersumpah benar-benar tidak ada orang. Hal-hal yang tidak berguna, Tan Yun mencibir. Pada waktu bersamaan, jalan-jalan di luar pavilion Sein Kedokteran Roh dipenuhi dengan puluhan ribu murid Jiumai. Di depan murid Jiumai, Zhao Wansha, Santo penegak hukum, berhenti berdiri dengan wajah muram. Di sampingnya adalah pasangan Tao dengan pipi bengkak, Fan King. Dia memikirkan Tante Xuanzong pernah menginstruksikan dirinya untuk tidak bertentangan dengan 5 kepala sekte suci yang merupakan mata-mata. Tan Yun diam-diam berpikir, Gongsun Yangchun adalah komandan penjaga klan Jin, dan sekarang mata-mata klan Jin telah menjadi barang antik kuno Danmai. Dengan cara ini, Gongsun Shen ini benar-benar tidak bisa membunuh. Jika tidak, Gongsun Yangchun pasti. Di antara puluhan ribu murid 9 meridian ini, tidak ada kekurangan orang kuat dengan tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 dari alam jiwa ilahi. Sejak pembentukan garis meritorious, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah 9 garis musuh umum lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran 9 meridian, tetapi sekarang ada 1 meridian lagi. Terutama ketika Tan Yun berada di Xianmen, kekuatan pribadinya adalah 10 murid teratas, dan ketenarannya selama persidangan medan perang para dewa sangat mengejutkan. Biarkan garis berjasa mendominasi, 2 hal ini telah membuat 9 murid Vena lainnya dari orang suci cemburu, dianggap sebagai duri dalam daging.
Apa yang membuat murid Jiumai semakin kesal adalah, karena Tan Yun, sekarang 9 dari 10 murid berbakat dari sekte luar memilih untuk menyembah sistem garis sekte dalam, mereka memilih garis kebajikan sekte dalam. Insiden ini membuat marah para murid dari 9 saluran gerbang dalam, 9 saluran Xianmen, dan 9 saluran gerbang Sein, dan bahkan 9 saluran tingkat tinggi. Kita harus tahu bahwa jika ini berlanjut, apakah itu gerbang dalam atau gerbang abadi atau garis kebajikan gerbang suci, itu pasti akan menjadi keluarga yang dominan, meninggalkan 9 jalur lainnya di luar jangkauan. Perasaan krisis ini mengamuk tanpa ampun, dan anggota senior Jiumai lainnya, terutama anggota senior gerbang suci Jiumai, berharap Tan Yun, pelakunya dan murid patokan layanan berjasa, akan mati. Sebelum Tan Yun memasuki garis kebajikan gerbang suci, Kepala 9 garis gerbang suci memberi perintah kepada para tetua di bawah. Selama murid tetua manapun dapat membunuh Tan Yun melalui aturan, dia akan diberi hadiah. Oleh karena itu, ketika ratusan murid Jiumai memberitahu murid-murid mereka di Fangcheng, setelah Tan Yun memasuki Fangcheng, semua murid yang sedang berbelanja dan bermain di Fangcheng berkumpul di luar paviliun obat suci. Jika Tan Yun muncul, dia akan mencoba membuat Tan Yun menantang. Tetapi pada saat ini, ketika puluhan ribu murid melihat bahwa pintu paviliun Sein pengobatan roh ditutup, mereka semua menjadi khawatir. Secara alami, mereka tidak khawatir tentang keselamatan Tan Yun, tetapi khawatir bahwa Tan Yun dipukuli sampai mati oleh Dan Fast Cell di paviliun eliksir yang dibuka oleh Dan Fast Cell. Jika ini masalahnya, tidak peduli berapa banyak dia memprovokasi Tan Yun, yang terluka parah, tidak akan menantangnya. Karena itu, semua orang khawatir. Adapun apakah Tan Yun akan keluar tanpa cedera, semua orang berpikir itu benar-benar mustahil. Dalam hati mereka, masuknya Tan Yun ke paviliun ramuan tidak diragukan lagi adalah mulut domba. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan diusir dari paviliun ramuan seperti anjing yang berkabung, mencicit. Pintu ke lantai pertama paviliun eliksir perlahan terbuka. Semua orang tercengang, tetapi ketika mereka melihat Tan Yun dan kelompoknya yang terdiri dari 6 orang, mereka berjalan keluar dari paviliun suci ramuan, berbicara dan tertawa. Kemudian, suara hormat Gong Sun Sen datang dari paviliun Sein, dengan hormat kirim Tan Sengzi. Semua orang terkejut, bagaimana situasinya. Tan Yun tidak hanya keluar utuh, tetapi juga Gong Sun Guan memberikannya. Ketika semua orang ragu, Zhao Wansha menunjuk Tan Yun dengan marah, dan dengan tegas berkata, Tan Yun, kamu berantakan, berani menyakiti wanitaku, putra ini akan menantangmu hari ini. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan ingin pergi hidup-hidup hari ini. Begitu Zhao Wansha berbicara, ada suara kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya di antara puluhan ribu orang. Tan Yun, dengarkan aku ingin menantangmu hidup dan mati. Di antara puluhan ribu murid 9 meridian ini, tidak ada kekurangan orang kuat dengan tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 dari alam jiwa ilahi. Sejak pembentukan garis meritorious, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah 9 garis musuh umum lainnya. Dan aku ingin melawanmu sampai mati. Tan Yun, jika kamu memiliki benih, kamu harus bertarung. Petik 2. Petik 2. Keributan orang banyak berputar-putar di telinga, dan Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuo Baiying dipenuhi amarah. Di sisi lain, Tan Yun tersenyum dan melihat kembali ke 5 orang, ini hanya sekelompok anjing gila, jangan ganggu mereka. Setelah itu, Tan Yun melirik ke belakang ke semua orang, masih tersenyum, tetapi pernyataan yang meremehkan membuat paru-paru semua orang meledak. Apa yang kalian? Apakah Anda memenuhi syarat untuk pertempuran yang menentukan dengan putra ini? Oh dan, Anda memiliki banyak pena jahat 5 kali lipat, 6 kali lipat, dan bahkan 7 kali lipat atau lebih dari alam jiwa ilahi, menantang lapisan pertama Saint Son of Divine Soul Realm. Apakah Anda tahu cara menulis 4 karakter tak tahu malu? Setelah itu, Tan Yun sangat arogan dan tidak sabar, dan melambaikan tangannya kepada semua orang, oke, anjing yang baik tidak akan menghalangi. Semua poin cepat akan digeser ke samping untuk Ben Sengzi. Ketika kata-kata ini keluar, puluhan ribu orang menjadi marah. Tan Yun, sialanmu mencari kematian. Tan Yun, kau bajingan, jangan berani melawan, tak satu pun dari kalian berenam ingin pergi. Ya, kamu berani pergi, kami akan membunuh kalian berenam bersama-sama.
Sebelum semua orang berbicara, Tan Yun terus tersenyum. Meskipun nadanya ringan, dia mengguncang langit, saya adalah putra suci. Menurut aturan, tidak ada yang bisa mengeksekusi saya kecuali tuannya. Ben Shengzi akan pergi sekarang, aku akan memberimu keberanian. Aku melihat siapa di antara kamu yang memiliki keberanian untuk melanggar aturan leluhur dan tuan, dan mulai dengan Shengzi ini. Mendengar ini, semua orang terdiam. Retorika yang baru saja akan membunuh Tan Yun digantikan oleh keheningan saat ini. Tan Yun. Pada saat ini, Zhao Wansha berkata dengan mata muram, kamu membunuh 3 murid penegak hukum di luar gerbang kota. Sekarang kamu harus kembali ke aula disiplin bersama Ben Shengzi dan diselidiki. Hahaha. Tan Yun memandang Zhao Wansha seolah-olah melihat orang idiot, dan tersenyum, Shengzi Zhao, apa? Mendengar apa yang saya katakan barusan, dia merasa bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap saya dengan alasan bahwa saya menyakiti wanita Anda. Sekarang gunakan metode investigasi ini untuk membawaku pergi. Oke, simpan, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Berbicara tentang Tan Yun mengambil langkah maju, sosok Zhao Wansha melintas dan berdiri di depan Tan Yun. Tidak ada ruang untuk membantah, dengan putra suci di sini, saya melihat bagaimana Anda pergi. Hari ini aku memberimu 2 pilihan, bertarung denganku atau berjalan bersamaku, jika tidak, tidakkah kamu ingin pergi? Pada saat ini, Fan Qing melihat ke samping ke arah Zhao Wansha di sampingnya, matanya penuh kekaguman. Pria yang merasa dirinya sangat mendominasi hari ini. Di sisi lain, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi warna yang pemalu dan ditentukan, dan berkata dengan suara yang dalam, nama keluarga adalah Zhao, Anda adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi. Karena Anda adalah putra suci, Anda harus memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, tapi aku. Itu hanya ranah jiwa dewa. Tapi meski begitu, aku tetap tidak akan gentar. Namun, aku punya syarat. Selama kamu berdiri diam dan biarkan aku menyerang 10 kali dengan kakiku diam, aku akan melawanmu dengan tegas. Jika kamu tidak setuju, aku akan berdiri di sini hari ini. Jika kamu memiliki kemampuan, coba bunuh aku. Mendengar itu, Zhao Wansha takut Tan Yun akan kembali, dan buru-buru setuju, itu kesepakatan. Tapi kamu harus bersumpah bahwa kamu harus bertarung denganku jika kamu kalah. Iya, Tan Yun mengangguk, dengan ekspresi yang sangat serius, dan bersumpah. Dan aku ingin melawanmu sampai mati. Tan Yun. Iya, kamu juga bersumpah sekarang, jangan bergerak, jangan melawan. Tan Yun mengerutkan kening. Tidak masalah. Setelah Sofa Zhao Wan bersumpah, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, hahaha, Tan Yun sudah mati hari ini. Di sisi lain, puluhan ribu murid yang menyaksikan berkata, Tan Yun benar-benar bodoh. 5 hari yang lalu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhao Shengzi mengalahkannya dengan 1 tangan. Seorang murid jenius dari alam jiwa ke-8 dari Rune, saya berani mengatakan bahwa Zhao Shengzi sekarang cukup untuk membunuh 9 alam jiwa ilahi, kekuatan. Iya, aku juga mendengarnya. Hahaha, apalagi Zhao Shengzi berdiri di sana dan membiarkan Tan Yun menyerang 10 kali, bahkan jika dia menyerang selama 1 jam, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, ini komentar yang buruk. Jika saya ingin mengatakan bahwa Tan Yun adalah udang berkaki lunak, apalagi mengguncang Zhao Shengzi sedikit, sebaliknya, ketika dia menyerang Zhao Shengzi, dia akan terguncang, hidup. Petik 2. Petik 2. Telinganya penuh dengan ejekan, dan hinaan orang. Saat Tan Yun menundukkan kepalanya, tidak ada yang memperhatikan burung jahat yang berkedip-kedip di matanya. Iya, kamu juga bersumpah sekarang, jangan bergerak, jangan melawan. Tan Yun mengerutkan kening. Tidak masalah. Setelah Sofa Zhao Wan bersumpah, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, hahaha, Tan Yun sudah mati hari ini. Di sisi lain, puluhan ribu murid yang menyaksikan berkata, Tan Yun benar-benar bodoh. 5 hari yang lalu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhao Shengzi mengalahkannya dengan 1 tangan. Seorang murid jenius dari alam jiwa ke-8 dari Rune, saya berani mengatakan bahwa Zhao Shengzi sekarang cukup untuk membunuh 9 alam jiwa ilahi, kekuatan. Iya, aku juga mendengarnya. Hahaha, apalagi Zhao Shengzi berdiri di sana dan membiarkan Tan Yun menyerang 10 kali, bahkan jika dia menyerang selama 1 jam, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, ini komentar yang buruk.
Jika saya ingin mengatakan bahwa Tan Yun adalah udang berkaki lunak, apalagi mengguncang Zhao Shengzi sedikit, sebaliknya, ketika dia menyerang Zhao Shengzi, dia akan terguncang, hidup. Petik 2 petik 2. Telinganya penuh dengan ejekan, dan hinaan orang. Saat Tan Yun menundukkan kepalanya, tidak ada yang memperhatikan burung jahat yang berkedip-kedip di matanya. Yah, kamu juga bersumpah sekarang, jangan bergerak, jangan melawan. Tan Yun mengerutkan kening. Tidak masalah. Setelah Sofa Zhao Wan bersumpah, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, hahaha, Tan Yun sudah mati hari ini. Di sisi lain, puluhan ribu murid yang menyaksikan berkata, Tan Yun benar-benar bodoh. 5 hari yang lalu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhao Shengzi mengalahkannya dengan satu tangan. Seorang murid jenius dari alam jiwa ke-8 dari Rune, saya berani mengatakan bahwa Zhao Shengzi sekarang cukup untuk membunuh 9 alam jiwa ilahi, kekuatan. Ya, aku juga mendengarnya. Hahaha, apalagi Zhao Shengzi berdiri di sana dan membiarkan Tan Yun menyerang 10 kali, bahkan jika dia menyerang selama 1 jam, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, ini komentar yang buruk. Jika saya ingin mengatakan bahwa Tan Yun adalah udang berkaki lunak, apalagi mengguncang Zhao Shengzi sedikit, sebaliknya, ketika dia menyerang Zhao Shengzi, dia akan terguncang, hidup. Petik 2 petik 2. Telinganya penuh dengan ejekan, dan hinaan orang. Saat Tan Yun menundukkan kepalanya, tidak ada yang memperhatikan burung jahat yang berkedip-kedip di matanya. Yah, kamu juga bersumpah sekarang, jangan bergerak, jangan melawan. Tan Yun mengerutkan kening. Tidak masalah. Setelah Tan Yun tahu betul bahwa kemampuannya untuk melompati tantangan tidak akan memiliki masalah berurusan dengan pembudidaya 7 lapisan alam jiwa ilahi biasa seperti Gong Sun Sen. Akan sulit untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan melawan 7 murid dari alam jiwa ilahi yang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Jika dia benar-benar bertarung dengan Zhao Wanxia, Tan Yun tidak ragu bahwa dialah yang mati. Adapun syarat untuk menyerang Zhao Wanxia 10 kali, Tan Yun sombong, belum lagi berurusan dengan 8 kali lipat Divine Soul Realm, yaitu, dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, dan dia masih bisa mengusirnya. Tan Yun, kamu harus lebih berhati-hati. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao khawatir. Hal yang sama berlaku untuk Sue Ziyan, Huang Fuyu, dan Tuo Baiying. Bagaimanapun, lawannya bukanlah murid 8 kali lipat dari alam jiwa ilahi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Setelah Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada 5 orang, dia melirik puluhan ribu murid yang mengejeknya, berpura-pura cemas, dan berteriak, kalian, karena mereka semua setuju denganku, 10 serangan tidak dapat mengusir Zhao Wanxia, ayo bertaruh sekali. Jika saya tidak bisa mengalahkan Zhao Wanxia kembali dalam 10 kali, maka peluang saya adalah 1:3. Jika aku bisa mengusirnya, berapa banyak batu roh yang kamu pertaruhkan akan menjadi milikku. Prasyaratnya, itu pasti batu spiritual kelas atas, karena batu spiritual kelas atas dibenci oleh orang suci ini. Ketika puluhan ribu murid mendengar bahwa kemungkinannya adalah 1:3, mereka semua sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa dengan bertaruh batu roh berkualitas tinggi, Anda bisa mendapatkan 3. Ketika semua orang bersemangat, Tan Yun mengangkat alisnya ke arah Mu Meng. Mu Meng memahaminya, dan buru-buru menarik Tan Yun dengan tatapan cemas. Tan Yun, jangan gegabah, kamu tidak bisa melawan Zhao Wanxia. Tan Yun, dia adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi, kamu tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Juga, jika kamu bertaruh melawan mereka seperti ini, begitu kamu kalah, Kepala desa meminta kami untuk membeli lebih dari 5 juta batu roh yang luar biasa untuk murid-murid yang berjasa, tetapi kami kalah. Mu Meng berkata, air mata mengaburkan pandangannya. Dapat dilihat dari sini bahwa aktingnya terbukti. Ketika dia menangis, Mu Meng melihat ke belakang dan menatap Zhong Wuxiao, Sue Ziyan, Huang Fuyu, dan Tuo Baiying yang tampak khawatir. Dia mengangkat alisnya, dan mereka berempat segera mengerti bahwa Mu Meng berpura-pura. Pada saat yang sama, mereka berempat tiba-tiba menyadari bahwa Tan Yun ingin mengadu batu roh para murid dengan keras, jadi mereka berempat juga membujuk Tan Yun untuk tidak menghadapi Zhao Wanxia, apalagi bertaruh. Zhao Wanxia dengan keras membenci Tan Yun, kami baru saja bersumpah. Putra suci ini tidak percaya kamu berani melanggar sumpah, hahaha, tunggu saja mati.
Zhao Wansha menoleh ke puluhan ribu murid, mengepalkan tinjunya dan berkata, kalian semua kembali dan beri ruang untuk Ben Shengxi dan Tan Shengxi. Segera, semua orang mundur. Setelah mengosongkan ruang terbuka seluas 300 meter persegi, Zhao Wansha memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum lebar, putra suci ini bertaruh 10.000 roh terbaik. Aku bertaruh pada 1.000 batu roh terbaik, kata Fan Qing. Tiba-tiba, semua orang tidak sabar untuk memasang taruhan. Ziyan, kamu datang untuk menghitung batu roh yang dipertaruhkan semua orang, kata Tan Yun. Kakak ipar yang baik. Sue Ziyan memeras setetes air mata, melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya membentuk dinding spiritual setinggi ratusan kaki di kehampaan. Sue Ziyan berpura-pura tenang, dan berkata dengan dingin kepada semua orang, sekarang Anda mulai bertaruh, letakkan batu roh di depan saya, dan kemudian saya akan bertaruh jumlah nama Anda dan mencatatnya di dinding kekuatan spiritual yang tinggi. Tan Yun tahu betul bahwa kemampuannya untuk melompati tantangan tidak akan memiliki masalah berurusan dengan pembudidaya 7 lapisan alam jiwa ilahi biasa seperti semua orang berebut untuk bertaruh. Pil Mai Duan Kong, bertaruh 300 batu roh terbaik. Formasi Liu San, bertaruh 260 batu roh teratas. Dan saya, petik 2 petik 2. Selama setengah jam berikutnya, Sue Ziyan akhirnya menyelesaikan statistik. Ada lebih dari 51.000 murid yang memasang taruhan. Jumlah taruhan bervariasi. Hanya ada beberapa batu roh berkualitas tinggi, dan ratusan lainnya. Jumlah taruhan yang terkumpul mencapai 1,6 juta batu roh tertinggi. Hahaha, Tan Shengxi, aku ingin tahu apakah lelaki tua itu juga bisa bertaruh. Dan usia tua, petik 2 petik 2. Ditemani oleh tawa, pemilik toko dari berbagai toko di Fangcheng muncul di atas kepala Tan Yun di langit, dengan 30.000 orang. Seperti kata pepatah, tidak ada pengkhianat, tidak ada bisnis, dari pemilik toko ini, tubuh tercermin dengan jelas. Di belakang 30.000 pemilik toko, ada puluhan ribu murid dan teman dari berbagai toko, mengambang di langit. Pada saat ini, di kota seluas 3.000 mil persegi, dapat dikatakan bahwa toko-toko tutup, dan lorong-lorong kosong, semua berkumpul di langit di luar paviliun suci ramuan. Kerumunan hitam di langit, dan kerumunan di tanah, menghalangi Tan Yun dan Zhao Wansha agar tidak bocor. Minggir, suara acuh tak acuh terdengar dari belakang para murid di langit, dan ada keributan di antara kerumunan. Shen Shuzhen, yang memimpin Shen Qingqiu, Yang Chong, Luo Fan, dan Fang Qinghan melewati kerumunan dan datang ke Tan Yun. Apa yang terjadi barusan? Aku telah belajar bahwa aku percaya padamu. Bibir Shen Shuzhen terbuka ringan, dan sebuah suara masuk ke telinga Tan Yun. Kemudian, dia berdiri bersama Mu Mengqi dan yang lainnya. Tan Shengxi, bisakah kita bertaruh? Seorang penjaga toko bertanya dengan lantang, tentu saja, jika kita bisa bertaruh. Dan sekarang para murid telah bertaruh 1,6 juta batu roh terbaik. Jika Anda membayar, Anda harus mengambil 4,8 juta batu roh terbaik. Ling Shi, jika kamu tidak memiliki lebih banyak batu roh di tanganmu, maka kami Setelah itu, Tan Yun menghadapi jari-jari terkepal Tan Tai Zongde dan mengaitkannya dengan tidak berarti. Tan Tai Zongde tiba-tiba mengerti bahwa Tan Yun berkata begitu alami untuk membuat pemilik toko ini ketagihan. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di lautan awan setinggi puluhan ribu mil, Tan Tai Xuanzong, dengan kesadaran spiritual menyelimuti Tan Yun, matanya yang dalam mengungkapkan warna persetujuan yang kuat. Kemudian, tawa panjang terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun, penguasa ini percaya bahwa kamu dapat kembali dengan beban penuh. Hari ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan uang, Anda harus membuat mereka kehilangan uang mereka. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, lalu, melihat puluhan ribu pemilik toko di kehampaan, dia berkata dengan keras, orang tua, berapa biayanya? Aku akan meminjamkanmu 3 kali batu roh. Oke, orang tua itu setuju. Tan Tai Zongde berkata, dan lebih dari 30.000 pemilik toko mulai bertaruh tanpa ragu-ragu. Mereka tidak khawatir, mereka tahu bahwa Tan Tai Zongde memiliki Ling Shi. Akibatnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dalam waktu singkat, lebih dari 30.000 pemilik toko memasang taruhan mereka pada batu roh terbaik, yaitu 19 juta yuan. Selain jumlah yang dipertaruhkan oleh semua murid, batu roh terbaik mencapai 20,6 juta. Data yang mengerikan ini. Anda tahu, batu spiritual kelas atas,
tapi sama dengan 100 kelas atas sama dengan 10.000 batu spiritual kelas menengah sama dengan 1 juta batu spiritual kelas rendah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertaruhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, Tan Yun menghadapi jari-jari terkepal Tan Tai Zongde dan mengaitkannya dengan tidak berarti. Tan Tai Zongde tiba-tiba mengerti bahwa Tan Yun berkata begitu alami untuk membuat pemilik toko ini ketagihan. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di lautan awan setinggi puluhan ribu mil, Tan Tai Xuanzong, dengan kesadaran spiritual menyelimuti Tan Yun, matanya yang dalam mengungkapkan warna persetujuan yang kuat. Kemudian, tawa panjang terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun, penguasa ini percaya bahwa kamu dapat kembali dengan beban penuh. Hari ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan uang, Anda harus membuat mereka kehilangan uang mereka. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, lalu, melihat puluhan ribu pemilik toko di kehampaan, dia berkata dengan keras, orang tua, berapa biayanya, aku akan meminjamkanmu 3 kali batu roh. Oke, orang tua itu setuju. Tan Tai Zongde berkata, dan lebih dari 30.000 pemilik toko mulai bertaruh tanpa ragu-ragu. Mereka tidak khawatir, mereka tahu bahwa Tan Tai Zongde memiliki Lingxi. Akibatnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dalam waktu singkat, lebih dari 30.000 pemilik toko memasang taruhan mereka pada batu roh terbaik, yaitu 19 juta yuan. Selain jumlah yang dipertaruhkan oleh semua murid, batu roh terbaik mencapai 20,6 juta. Data yang mengerikan ini, Anda tahu, batu spiritual kelas atas, tapi sama dengan 100 kelas atas sama dengan 10.000 batu spiritual kelas menengah sama dengan 1 juta batu spiritual kelas rendah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertaruhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, Tan Yun menghadapi jari-jari terkepal Tan Tai Zongde dan mengaitkannya dengan tidak berarti. Tan Tai Zongde tiba-tiba mengerti bahwa Tan Yun berkata begitu alami untuk membuat pemilik toko ini ketagihan. Pada saat ini, hahaha, karena kamu sangat tertarik, itu tidak buruk untuk sesepuh penegak hukum ini, bukan? Ditemani oleh tawa tua, seorang lelaki kurus berusia 90 tahun turun dari langit dan muncul di depan Zhao Wansha. Murid itu melihat guru. Zhao Wansha segera bersujud kepada lelaki tua itu. Orang ini adalah tetua agung penegakan hukum Sekte Suci, Yuan Fengjun, yang juga merupakan penguasa murid penegak hukum Huang Fu Shengzong, gerbang luar, gerbang dalam, gerbang peri, dan gerbang suci. Yah, bangun. Yuan Feng meminta Zhao Wansha untuk berdiri, dan berkata dengan makna yang dalam, Tan Shengzi adalah orang yang disukai dari raja. Melompat untuk menantang kekuatan dapat digambarkan sebagai gemuruh. Ingat, Anda sangat menghormati Tan Shengzi, keluar semua, mengerti. Mendengarnya dengan keras, kata-kata Yuan Fengjun memang tanpa cacat, tetapi siapapun dapat menebak kesejukan dan makna di baliknya. Saya telah melihat sesepuh penegak hukum. Puluhan ribu pemilik toko dan puluhan ribu murid memandang Jun Yuan Feng dengan hormat. Adapun cara duduk dan berpikir dalam pikiran saya tidak tahu. Jun Yuan Feng sedikit mengangguk ke arah semua orang, lalu memandang Sui Zian, dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, penatua penegak hukum, bertaruh 10 juta pada batu roh terbaik. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Semua orang bisa membayangkan bahwa sejak Yuan Fengjun memasang taruhan dengan puluhan juta batu roh terbaik, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia penuh percaya diri pada muridnya. Ini memang kasusnya. Meskipun Zhao Wansha bukan yang terkuat di antara para murid penegak hukum, dia cukup untuk melompati 9 tingkat alam jiwa ilahi. Jun Yuan Feng berbagi pandangan yang sama dengan semua orang yang memasang taruhan. Menurut pendapatnya, murid itu berdiri di sana dan membiarkan Tan Yun bertarung, bahkan jika dia memukul selama sehari, murid itu akan stabil seperti batu. Melihat jumlah taruhan saat ini mencapai 30,6 juta lingxi tertinggi, kecuali bahwa Tan Yun masih tenang, Shen Suzhen, Mu Mengqi, dan lainnya memang tidak tenang. Mereka tahu bahwa Tan Yun tidak boleh kalah. Tan Tai Zongde mengerutkan alisnya, menatap mata berlumpur Tan Yun, mengungkapkan ekspresi antisipasi yang mendalam. Dia benar-benar ingin melihat apakah calon menantu yang diidentifikasi oleh penguasa dapat membuat blockbuster dalam pertaruhan besar ini. Ketika Tan Tai Zongde diam-diam berpikir, puluhan ribu murid dan puluhan ribu pemilik toko yang telah memasang taruhan telah dengan anggun mengepalkan, dan membayangkan dalam pikiran mereka bahwa Zhao Wansha akan mendapatkan 3 kali batu roh setelah menang. Demi keadilan,
Permainan antara kedua orang suci ini dipimpin oleh sesepuh penegak hukum ini. Yuan Feng Jun tampak serius. Ingatkan kedua orang suci, Anda semua telah bersumpah bahwa begitu Anda melanggar aturan permainan yang disepakati, surga akan datang dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Oke, tetua penegak hukum ini mengatakan semuanya, sekarang permainan antara kedua orang suci dimulai. Itu Tuan. Sosok Zhao Wansha melintas dan muncul di tengah lapangan. Mengaum. Raungan singa menyebar dari tubuhnya. Kemudian, 8 hantu singa raksasa yang berwarna putih dan bersalju muncul di atas kepalanya. Keluar. Di dalam 8 hantu singa iblis, ada 8 binatang buas dan roh yang terlihat persis seperti dia yang sedang duduk bersila. 3 tahun lalu, Zhao Wansha menyempurnakan 9 jiwa binatang dari singa iblis api es tingkat 4 yang baru lahir menjadi 8. Iya, kekuatan Zhao Shengzi telah meningkat 8 kali lipat, dan sekarang aku takut bahwa pembangkit tenaga 9 kali lipat dari alam jiwa ilahi biasa akan terbunuh jika mereka tidak dapat mendukung 3 gerakan di tangannya. Tan Yun bertekad untuk kalah. Gaga, kita akan menjadi kaya. Petik 2. Petik 2. Ketika para murid mengagumi dan gembira, Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Tan Yun, ayo. Zhao Wansha tertawa terbahak-bahak, hari ini biarkan kamu melihat apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Tan Yun tersenyum, dan seketika dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas pucat, dan terkekeh pelan, pukulan pertama. Wow, dengan aura kekerasan, Tan Yun bergegas ke depan Zhao Wansha, mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya ke Zhao Wansha. Namun, pada saat ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat, tangan kanannya memutar telapak tangannya, dan 50% dari kekuatannya berubah menjadi lengkungan indah dalam kehampaan. Pop. Dia membanting pipi kanan Zhao Wansha dengan keras. Sangat kuat. Hati Tan Yun tercengang. Sebuah kekuatan besar mengalir dari wajah kanan Zhao Wansha ke telapak tangan kanan. Keluar. Ketika suara renyah terdengar, Zhao Wansha meraung dan mencoba yang terbaik. Sebuah kekuatan rebound kekerasan meledak ke lengan kanan Tan Yun, dan Tan Yun dikejutkan oleh bola meriam dalam sekejap. Terbang 100 kaki, mendarat, mundur 3 langkah untuk berdiri teguh. Lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di telapak tangan kanannya dan bahkan lengan kanannya, dan gumpalan darah menetes ke tanah di sepanjang ujung kelima jarinya. Tan Yun menatap Zhao Wansha, memikirkannya. Pada saat ini, Zhao Wansha, yang penuh dengan rasa malu dan marah, jelas muncul di wajah kanannya, 2 sidik jari 5. Dia menatap Tan Yun dengan kaget. Dia mengira lengan kanan Tan Yun akan patah karena kekuatan penuhnya, tapi dia hanya terluka ringan. Pukulan ketiga. Tan Yun tiba-tiba melakukan kekerasan, melakukan tendangan voli lebih dari 100 meter, merentangkan telapak tangan kanannya, menggunakan 70% dari kekuatannya, dan mengambil celah dalam jarak 30 meter, dan membanting wajah Zhao Wansha lagi. Terjebak. Engah. Gigi di sisi kanan mulut Zhao Wansha jatuh, bercampur darah dan keluar dari mulut. Tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan segera, hati puluhan ribu orang yang memasang taruhan bergetar. Keluar. Ketika suara renyah terdengar, Zhao Wansha meraung dan mencoba yang terbaik. Sebuah kekuatan rebound kekerasan meledak ke lengan kanan Tan Yun, dan Tan Yun dikejutkan oleh bola meriam dalam sekejap. Terbang 100 kaki, mendarat, mundur 3 langkah untuk berdiri teguh. Lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di telapak tangan kanannya dan bahkan lengan kanannya, dan gumpalan darah menetes ke tanah di sepanjang ujung kelima jarinya. Tan Yun menatap Zhao Wansha, memikirkannya. Pada saat ini, Zhao Wansha, yang penuh dengan rasa malu dan marah, jelas muncul di wajah kanannya, 2 sidik jari 5. Dia menatap Tan Yun dengan kaget. Dia mengira lengan kanan Tan Yun akan patah karena kekuatan penuhnya, tapi dia hanya terluka ringan. Pukulan ketiga. Tan Yun tiba-tiba melakukan kekerasan, melakukan tendangan voli lebih dari 100 meter, merentangkan telapak tangan kanannya, menggunakan 70% dari kekuatannya, dan mengambil celah dalam jarak 30 meter, dan membanting wajah Zhao Wansha lagi. Terjebak. Engah. Gigi di sisi kanan mulut Zhao Wansha jatuh, bercampur darah dan keluar dari mulut. Tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan segera, hati puluhan ribu orang yang memasang taruhan bergetar. Keluar. Ketika suara renyah terdengar, Zhao Wansha meraung dan mencoba yang terbaik. Sebuah kekuatan rebound kekerasan meledak ke lengan kanan Tan Yun,
dan Tan Yun dikejutkan oleh bola meriam dalam sekejap. Terbang 100 kaki, mendarat, mundur 3 langkah untuk berdiri teguh. Lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di telapak tangan kanannya dan bahkan lengan kanannya, dan gumpalan darah menetes ke tanah di sepanjang ujung kelima jarinya. Tan Yun menatap Zhao Wansha, memikirkannya. Pada saat ini, Zhao Wansha, yang penuh dengan rasa malu dan marah, jelas muncul di wajah kanannya, 2 sidik jari 5. Dia menatap Tan Yun dengan kaget. Dia mengira lengan kanan Tan Yun akan patah karena kekuatan penuhnya, tapi dia hanya terluka ringan. Pukulan ketiga, Tan Yun tiba-tiba melakukan kekerasan, melakukan tendangan voli lebih dari 100 meter, merentangkan telapak tangan kanannya, menggunakan 70% dari kekuatannya, dan mengambil celah dalam jarak 30 meter, dan membanting wajah Zhao Wansha lagi. Terjebak. Engah. Gigi di sisi kanan mulut Zhao Wansha jatuh, bercampur darah dan keluar dari mulut. Tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan segera, hati puluhan ribu orang yang memasang taruhan bergetar. Keluar. Ketika suara renyah terdengar, Zhao Wansha meraung dan mencoba yang terbaik. Sebuah kekuatan. Tan Yun berada di bawah 70% dari kekuatannya. Setelah dia ditembak 3 kaki kali ini, dia menertawakan Zhao Wansha, yang wajah kanannya merah dan bengkak. Zhao Shengzi, berdiri dan beri aku asap, meskipun aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku merasa keren banget, hahaha. Tan Yun, kamu penjahat tercela. Zhao Wansha mengutuk, tertawalah sepuasnya. Setelah 10 pukulan, aku akan membiarkanmu mati. Tampar, tampar, tampar. 3 combo. Tan Yun sengaja tertawa, menjalankan 80% dari kekuatannya. Setelah 3 tamparan, pipi kanan Zhao Wansha pecah dan darahnya kabur. Dia memiliki bintang emas di matanya, darah di telinga dan hidungnya, dan tubuhnya bergetar hebat. Magang, tahan hanya 4 pukulan. Yu Wenfeng mengingatkannya dengan tajam, Tan Yun telah melakukan yang terbaik, dia pasti tidak akan bisa menghancurkanmu. Orang-orang yang bertaruh menjawab, Shengzi Zhao, kamu ingin mendengarkan tuanmu, tunggu. Shengzi Zhao, kamu tidak boleh kalah. Shengzi Zhao, kamu harus memegangnya, dan kemudian menghancurkan mayat Tan Yun menjadi ribuan keping. Petik 2. Petik 2. Suara tuan dan kerumunan terdengar dari telinga, Zhao Wansha tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan segera berdiri dengan kokoh, dia diam, dengan mata merah, menatap Tan Yun. Pindahkan Laosu. Tan Yun meraung, menunjukkan upaya terbaiknya, dan bergegas ke Zhao Wansha dengan keras, dengan celah kosong di telapak tangan kanannya, dan 2 tamparan berturut-turut di wajah kanannya. Flap, pop. Setelah 2 tamparan, pipi kanan Zhao Wansha yang berdarah hampir tidak memiliki daging dan darah, dan tulang pipinya terbuka. Zhao Wansha tampak tegas, matanya tegas, dan suaranya rendah tanpa jejak emosi. Ada 2 pukulan terakhir. Kamu hal yang tidak berguna, putra ini berdiri di sini untukmu bertarung, kamu tidak bisa mengguncang putra ini setengah langkah. Menghadapi penghinaan Zhao Wansha, Tan Yun sepertinya tidak mendengarnya, ekspresinya menjadi sangat serius. Rasanya tidak ada yang bisa dilakukan. Faktanya, Tan Yun secara alami ingin membingungkan semua orang dan membingungkan Zhao Wansha. Mengaum. Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang, dan seluruh tubuh kekuatan spiritual emas pucatnya melonjak ke lengan kirinya, dan berkata dengan sangat marah, saya tidak percaya, Anda dapat menanggung telapak tangan berikutnya. Petik 2. Pindahkan Laosu. Tan Yun terkejut, sosoknya melintas, dan dia muncul di langit pada ketinggian ribuan kaki, kepalanya tertunduk seperti meteor, dan telapak tangan kirinya ditarik ke arah wajah kiri Zhao Wansha yang utuh. Magang, tunggu. Yu Wenfeng mengingatkan dengan keras. Shengzi Zhao, tunggu. Puluhan ribu orang berteriak serentak untuk Lingxi, suara itu mengguncang langit. Terjebak. Ditemani oleh suara renyah, seluruh wajah kiri Zhao Wansha yang tampan, daging dan darah, memperlihatkan tulang. Namun, puluhan ribu orang yang bertaruh sangat bersemangat. Meskipun tubuh Zhao Wansha gemetar hebat, kakinya masih tidak bergerak seolah besi cair dituangkan ke tanah. Tidak mungkin, kamu berada di bawah kekuatan penuhku, bagaimana mungkin kamu masih tidak bergerak selangkah pun? Tan Yun, yang mendarat, tampak ketakutan, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Tan Yun tampaknya tidak memiliki tuan pada saat ini, dan tubuhnya bergetar hebat. Tan Yun berada di bawah 70% dari kekuatannya.
Setelah dia ditembak 3 kaki kali ini, dia menertawakan Zhao Wanxia, yang wajah kanannya merah dan bengkak. Zhao Shengxi, berdiri dan beri aku asap, meskipun aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku merasa keren banget, hahaha. Tan Yun, kamu penjahat tercela. Zhao Wanxia mengutuk, tertawalah sepuasnya. Setelah 10 pukulan, aku akan membiarkanmu mati. Tampar, tampar, tampar. 3 combo. Tan Yun sengaja tertawa, menjalankan faktanya, Tan Yun tahu bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan, karena dia masih menunjukkan 80% dari kekuatannya sekarang. Hahaha, apakah kamu takut dengan yang lain-lain? Zhao Wanxia, yang tidak bisa dikenali, tertawa marah dan tertawa terbahak-bahak. Kamu bocah yang mempermalukanku dengan aturan, apakah kamu juga takut? Tan Yun, kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa kekuatanku jauh lebih kuat darimu. Sudah kubilang, ada pukulan terakhir. Setelah pukulan itu, kita akan bertarung sampai mati di panggung kehancuran. Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan keras dan melangkah mundur, dengan kengerian tertulis di wajahnya. Tan Yun, lakukan. Mata berlumpur Yuan Fengjun mengungkapkan rasa dingin yang pahit. Semua orang bertaruh, melihat bahwa pertaruhan akan menang, mereka semua berteriak dan mendesak, Tan Yun, tidak ingin menunda waktu, cepatlah. Tan Yun, bukankah kamu sombong? Hahaha, kenapa kamu takut sekarang? Aku terlambat. Cepat dan jangan tunda waktu. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat dan mengerikan, seolah-olah dia akan kalah. Tantai Zongde menghela nafas dan berkata, Tan Xiaoyou, Lingxi adalah seorang pemuda setelah kalah, tetapi kamu benar-benar tidak boleh setuju dengan Zhao Wanxia, dan kamu akan melawannya setelah kamu kalah. Ekspresi Tan Yun berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia tertawa sedih, iya, bahkan jika kamu mati, kamu akan menjadi pahlawan lagi dalam 18 tahun. 10 menamparkan wajahnya hari ini, putra suci ini tidak terlalu buruk. Mendengar ini, kemarahan Zhao Wanxia yang memalukan di wajahnya berubah menjadi senyum kemenangan pada saat ini, kematian akan datang, dan aku akan membuat alasan untuk diriku sendiri, ayolah, pukulan terakhir, ingatlah untuk mengambil kekuatan gunakan itu. Kamu sialan. Tan Yun tampak marah karena marah, dan bergegas menuju Zhao Wanxia dengan napas berantakan, menarik tangan kanannya ke wajahnya. Dari nafas Tan Yun yang berantakan, siapapun akan mengira bahwa pukulan terakhir Tan Yun tidak sekuat pukulan ke-9. Semua orang yang memasang taruhan tertawa, dan tawa gembira yang mengandung ejekan dan berhasil memenangkan 3 kali batu roh bergema di awan. Namun, di adegan berikutnya, wajah orang-orang yang bertaruh berubah dengan liar, dan mereka berteriak serempak, penipuan. Di mata semua orang, ketika telapak tangan kanan Tan Yun hanya berjarak 3 kaki dari Zhao Wanxia, dia tersenyum licik dan menunjukkan 10% kekuatannya. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak 100 kaki dari telapak tangan kanannya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Tampaknya runtuh kapan saja. Hati-hati, murid. Sebelum kata-kata Yuan Feng jatuh, tamparan keras terdengar. Terjebak. Telapak tangan kanan Tan Yun dengan daging dan darah yang patah tergambar di wajah kanan Zhao Wanxia. Tamparan yang bisa menghancurkan harta terbaik itu menyebabkan tulang pipi kanan Zhao Wanxia dan bahkan tulang dagunya hancur seketika. Apa? Dalam teriakan orang-orang yang melumpuhkan, 7 lubang Zhao Wanxia mengalir ke dalam darah, dan tubuhnya awalnya stabil seperti gunung Tai, naik dari tanah, jatuh seperti bola meriam dan terbang 200 kaki jauhnya, menghantam tanah dengan keras. Tenang, keheningan yang mematikan di tengah keramaian. Puluhan ribu orang bertaruh, pikiran mereka kosong. Hilang. Zhao Wanxia kalah. Tidak masalah jika ibunya kehilangan, tetapi semua miliknya hilang. Benci, penuh amarah, memenuhi dada semua orang, mereka membenci Zhao Wanxia. Juga membenci Tan Yun karena tercela dan tak tahu malu. Tampaknya bagi semua orang bahwa Tan Yun telah mencoba yang terbaik sebelumnya dan tidak dapat mengguncang Zhao Wanxia, tetapi pada kenyataannya, Tan Yun tidak menggunakan semua kekuatannya. Tan Yun, kamu tercela. Jun Yuan Feng memikirkan 10 juta batu roh terbaik dan berkata bahwa itu akan hilang. Dia memelototi Tan Yun dan meraung. 9 serangan yang kamu lakukan kepada muridku di depanmu, kamu jelas tidak menggunakan kekuatan penuhmu, tetapi kamu dengan hina berpura-pura bahwa kamu melakukan yang terbaik, hanya untuk membingungkan muridku, sehingga muridku dapat bersantai pada pukulan terakhir, peringatan. Ya,
Tan Yun, kau makhluk tercela. Orang-orang taruhan meraung. Memikirkan batu roh yang hilang, hati mereka berdarah. Menghadapi ejekan dan hinaan semua orang, Tan Yun tampak tenang dan tenang. Kalimat berikutnya membuat orang banyak tersipu. Tan Yun menunjuk Zhao Wanxia, yang terluka parah di tanah, dan tersenyum tipis. Aku bilang aku ingin mengusirnya, dan aku bisa menamparnya. Hehe, alasan aku menolaknya untuk yang ke-10 kalinya hanya karena aku ingin menamparnya lagi. Dan kamu, anjing-anjing itu sangat menyadari ambisi orang-orang yang lapar. Tahukah kamu mengapa itu bukan Chavins? Hai, Tan Yun menggoda di mata semua orang yang bernafas api, karena kutilang mengacu pada orang biasa, dan kamu bahkan bukan orang biasa, paling-paling kamu adalah anjing gila.